Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga walhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dengan izin dari Allah Ta'ala, kita kembali dikumpulkan dan dipertemukan di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu ensiklopedi kematian yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita itu masih pada bab yang ke-9, di mana bab yang ke-9 itu berjudul Babu Talqinul Mayyit La ilaha illallah, yaitu bab kita diperintahkan untuk mentalkin mayit dengan kalimat La ilaha illallah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah kepada orang-orang yang mau mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Dan sudah kita sebutkan, ketika si mayit sudah berhasil mengucapkan apa yang kita talkinkan kepada dia, maka itu sudah cukup bagi dia dan tidak perlu untuk kita mengulangi kembali, karena dikhawatirkan akan menimbulkan rasa was-was di dalam dirinya, rasa ragu-ragu, sehingga itu yang akan menjadi pintu syaitan menjatuhkan dia ke dalam kebinasaan. Jadi ketika mayit sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak perlu lagi untuk kita mengulangnya, tinggal bagaimana kita menunggu ya dia dicabut ruhnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama itu kita disunnahkan untuk tidak berbicara apapun ataupun mengizinkan dari anggota keluarga untuk masuk menemui dia, dikarenakan akan menyebabkan si mayit nanti ya terganggu dari sisi akhir ucapannya. Nanti tiba-tiba keluarganya masuk ngomongin masalah harta gono gini, akhirnya si mayit mengatakan akhir ucapannya hartaku, hartaku, ya bukan la ilaha illallah jadinya. Dan ini yang sangat perlu untuk benar-benar kita menjauhinya. Ya, adapun ketika nanti sudah selesai, artinya ruh sudah dicabut, maka tidak apa-apa untuk keluarga masuk menemui si mayit tersebut, ya dalam rangka untuk mendoakannya atau mungkin untuk mempersiapkan pengurusan jenazahnya. Tapi dalam kondisi mentalkin, maka sebaiknya hanya orang-orang yang mampu untuk mentalkinkannya. Kemudian disebutkan pula bahwasanya terkadang orang-orang yang mentalkin itu mereka menyebutkan hadis kepada orang-orang alim, ya, sebagaimana yang diceritakan Abu Nuaim bahwasanya Abu Zur'ah dahulu ketika di pasar, kemudian bersamanya itu Abu Hatim, Muhammad ibn Salama,
dan Al-Mundhir ibn Syadan wa jama'at minal ulama. Fadzakaru hadits at-talqin wastahyu an Abi Zur'a faqalu. Yang kemudian mereka itu saling mengingatkan hadis Nabi SAW tentang talqin, tetapi mereka merasa malu terhadap Abu Zur'a. Lalu mereka pun berkata, ini mereka mengatakan, ya ashabana, wahai sahabat-sahabat kami, ta'alau natadzakarul hadis, marilah kita sejenak mengingat tentang sebuah hadis. Maka berkata Muhammad bin Maslamah, kata Muhammad bin Salamah, beliau mengatakan, haddatsana Dhahak ibn Mukhlad, haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far an Saleh an Abi Gharib walam yujawiz. Telah berkata kepadaku Dhahak ibn Mukhlid, bercerita kepada kami Asim, bercerita kepada kami, ia berkata Abdullah bin Hamid Ja'far bercerita kepada kami dari Saleh ibn Abi Ghuraib, dan ia tidak menyebutkan lebih darinya. Maka Abu Hatim berkata, telah bercerita kepada kami Bandar, kemudian Abu Asim bercerita kepada kami dari Abdullah ibn Hamid, dari Abdul Hamid ibn Ja'far dari Saleh ibn Ghuraib, dan ia tidak menyebutkan lebih darinya. Nah, semua ini mereka menceritakan tentang hadis-hadis tersebut. Lalu mereka menyebutkan matannya, di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ini hadis yang dibicarakan oleh para ulama tadi, bahwasanya orang yang berhasil menutup hari-harinya atau menutup akhir kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia itu termasuk ke dalam penghuni surga. Dan perlu dipahami, seorang akan bisa menjadikan kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat terakhir yang dia ucapkan di atas muka bumi ketika dia berhasil mempraktekkan segala apa yang menjadi syarat, rukun, konsekuensi serta apa-apa yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah tersebut selama dia masih hidup di atas muka bumi ini. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Banyak di antara kita yang salah memahami hadis ini, bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi harus diwujudkan di dalam amal perbuatan kita. Ya, apa yang diinginkan oleh kalimat tersebut, bagaimana konsekuensinya, ya, apa yang dituntut dari kita dari kalimat-kalimat tersebut, itu yang harus benar-benar kita praktekkan. Bukan hanya sekedar mengucapkan, membacanya 100 kali, 1000 kali. Ya, bukan tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Namun membaca yang demikian itu jauh dari tuntunan Nabi SAW. Dan ini yang perlu untuk benar-benar kita menjaga diri kita. Tapi sekarang kita pindah ke bab berikutnya, bab yang ke-10, yaitu bab man hadaral maita fala yalgu wal yatakallam bi khairin wa kaifa du'a lil mayyit idza mata wa fi taqmidihi, yaitu bab berkata baik bagi orang yang akan mendatangi mayit, dan doa saat seseorang meninggal serta menutup matanya. Jadi kita disunnahkan untuk menutup mata si mayit, karena kan matanya itu akan mengikuti ruhnya. Dia jadi ruhnya itu kan ditarik dari kepalanya, matanya ngelihat sampai naik gitu, ngelihat ya. Nah, maka ketika dia sudah meninggal, disunnahkan untuk menutup mata si mayit itu. Ya, disunnahkan untuk menutup seperti itu. Tapi kita baca di sini sekarang. Kata Imam Al-Qurtubi dari Ummu Salamah radhiyallahu taala beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan." Apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau orang yang mati, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Maksudnya orang mati di sini orang yang mau meninggal.
bukan orang yang sudah mati. Orang sudah mati tidak bisa dengar apa-apa. Ya, jadi perlu diingat ya, kata-kata mayit itu tidak selamanya artinya orang yang sudah mati, tapi mayit itu bisa maknanya adalah orang yang mau mati. Ya, itu namanya mayit. Terkadang kita ini kalau ngomong masalah mayit berarti orang yang sudah mati. Tidak selamanya mayit itu adalah orang yang sudah mati, tapi bisa dikatakan mereka-mereka yang mau menghadapi kematian. Itu namanya mayit. Kita pun disebut dengan mayit, tapi mayit yang berjalan. Ya, kita ini mayit, tapi mayit yang berjalan, yang masih bisa beraktivitas. Ya, berbeda dengan yang sudah meninggal, maka mereka adalah mayit yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kata Nabi SAW, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kalau kita pergi ketemu orang sakit, kita jangan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan para ulama menyebutkan di antara waktu yang paling baik memberikan nasihat kepada orang itu ada 3. Salah satunya adalah ketika dia sedang sakit, karena dia butuh nasihat. Ya, indal marid, ketika dia sakit. Berikan nasihat ketika dia sedang sakit tersebut. Jadi jenguk, tanya kabar, kalau bisa memberikan nasihat, berikan motivasi yang baik, ajak dia untuk kembali mengingat Allah. Kalau dia adalah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, kalau mereka adalah orang-orang yang sudah sering mengingat Allah, bahkan senantiasa mengingat Allah, maka apa yang perlu dinasihati kepada mereka? Kuatkan mereka dari sisi kesabarannya, bahwasanya ujian sakit ini ujian. Dan sebutkan keutamaan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ujian itu meninggikan derajat, menghapuskan dosa. Kemudian ujian itu dapat menjadikan orang semakin mulia. Bahkan itu merupakan tanda cinta Allah ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah dicintai oleh Allah ta'ala, maka Allah akan mewujudkan rasa cintanya dalam bentuk Allah menguji mereka. Kalau sekiranya Allah mencintai seorang hamba bukan dengan bentuk ujian salah satunya, maka niscaya Nabi Muhammad SAW tidak akan diberikan ujian sama Allah. Tapi Nabi Muhammad ujiannya berat. Para nabi secara umum ujiannya berat. Dan itu menunjukkan Allah cinta kepada mereka. Nah, kita pun demikian. Ketika mendatangi orang sakit, nasihati. Ataupun ketika kita sakit, jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Yang pertama kali yang harus kita tanamkan, sakit, musibah yang menimpa kita itu merupakan semuanya ujian dari Allah, dan ujian itu merupakan salah satu bentuk Allah mencintai hamba-hambanya. Ya. Kemudian dikatakan di sini, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian katakan kepada mereka. Ya, jadi malaikat yang akan mengaminkan. Makanya kenapa disunahkan berbicara perkataan-perkataan yang baik? Karena di situ ada malaikat. Ya, jangan sampai kita berbicara yang buruk. Karena kalau sudah diaminkan oleh malaikat, tiba-tiba itu dalam kondisi yang kemudian Allah menyegerakan doa tersebut, dan ini sangat berbahaya. Qalat, maka berkata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, maka tatkala Abu Salamah meninggal dunia, ataitu Nabi SAW, maka aku pun mendatangi Nabi SAW. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Salamah qad mat, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Ya, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Dan Ummu Salamah ini dia tidak tahu laki-laki yang terbaik kecuali Abu Salamah menurut dirinya. Tidak ada yang dia tahu. Dia ngertinya Abu Salamah itu adalah laki-laki yang terbaik untuk dirinya. Dan kita mungkin pernah dengar cerita Abu Salamah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah itu sangat cinta kepada Abu Salamah. Saking cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah, kalau mereka punya masalah kelahi gitu, Ummu Salamah nggak mau tidur sampai Abu Salamah itu memaafkan dia.
Nah, itu para sahabat. Istri minta maaf kepada suaminya. Istri tidak mau tidur sampai suaminya maafkan. Tapi kalau kita, suami minta maaf kepada istri, padahal istrinya yang salah. Karena di zaman sekarang istri maha benar pokoknya. Iya. Kasih madu gitu ya. Kasih, banyak yang bilang, Ustaz gimana ceritanya kayak gitu. Saya tuh bingung juga gitu. Iya. Subhanallah. Iya. Nah, Ummu Salamah itu begitu dia. Ketika meninggal, Ummu Salamah merasa sedih karena ditinggal sama Abu Salamah. Datang sama Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya ini? Apa yang harus aku lakukan?" Nah, Nabi mengajarkan doa kepada beliau. Maka kata Nabi SAW, "Kuli, katakanlah wahai Ummu Salamah, Allahumma firli walahu. Ya Allah, ampunilah aku dan dia. Wa akibni min uqbah hasanah." Ya, dan apa namanya? Dan berikanlah kepadaku balasan yang lebih baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengajarkan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Akhirnya Ummu Salamah mengamalkan doa ini. Ketika dia beranggapan bahwasanya Abu Salamah adalah laki-laki yang terbaik, ternyata tidak. Kata Ummu Salamah, ketika aku berdoa dengan doa ini, Allah berikan yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Nabi SAW. Menikah dengan Nabi, Ummu Salamah. Ya. Nah, kita ketika dapat musibah, ketika kita mendapatkan cobaan sama Allah Ta'ala, ya berdoa. Di samping kita tadi, yang pertama adalah itu merupakan takdir Allah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berdoa. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu banyak, diantaranya apa yang disebutkan di sini. Allahumma gfirli walah. Kalau ini dalam kondisi ada orang meninggal, ya wa aqibni minhu uqbah hasanah. Dan berikanlah ganti yang lebih baik. Kalau dalam doa yang lain Nabi SAW bersabda, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Bahkan disebutkan oleh para ulama, tidaklah seorang yang ketika mendapatkan musibah lalu dengan ikhlas dia mengucapkan doa tadi, Allahumma jurni fi musibati, melainkan Allah pasti akan memberikan langsung kepada dia apa yang dia inginkan. Cukuplah yang pertama itu Allah jadikan dia berlapang hati di dalam menerima musibah tersebut. Karena tidak semua orang diberikan kelapangan dada ketika menerima musibah, jemaah. Dan ini merupakan pemberian yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Lapang dada itu merupakan nikmat besar. Karena tidak semua orang diberikan kelapangan dada, kelapangan hati. Dan ini harus sering kita minta. Nabi Musa saja ketika ingin pergi berdakwah, mendakwakan Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, Qala Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Dan mudahkanlah segala urusanku. Ya. Minta kepada Allah kelapangan dada. Minta supaya Allah melapangkan hatinya. Karena ini merupakan nikmat yang sangat agung. Baik. Nah, ketika Ummu Salamah datang kepada Nabi SAW untuk bertanya tentang masalah ini, maka dilanjutkan ceritanya itu. Maka dikatakan di sini, wa anha, dan dari Ummu Salamah ia berkata, jadi dia menceritakan bagaimana proses ketika Nabi bertemu dengan Abu Salamah yang sudah meninggal. Dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Tatkala Nabi SAW masuk untuk bertemu dengan Abu Salamah, waqad syaqqa basarahu, yang mana Abu Salamah ini sudah dalam kondisi kosong pandangannya, artinya telah meninggal. Tidak ada lagi pandang, dia hanya melihat ke atas. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka Nabi pun memejamkan matanya, ya, mematanya Abu Salamah. Seraya beliau bersabda, Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut, maka mata itu akan mengikuti ruh itu keluar dari jasad kita. Kan jasad itu, ruh itu ditarik dari kepala atau dari sini. Dari sini ditarik.
naik ke atas. Nah, mata itu ngikut dia ketika keluar itu. Maka kalau jenengan lihat ada orang yang dalam posisi sakaratul maut mau meninggal, matanya naik ke atas gini, itu sedang melihat ruhnya keluar dari dia. Ya. Dia sedang melihat ruhnya. Tapi berarti kita bisa melihat ruh, Ustaz. Kalau berdasarkan zahir hadis, kita bisa melihat ruh dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi mayit. Tapi tidak mungkin kita bisa menceritakan kepada orang yang masih hidup, karena ruhnya sudah dicabut. Ya. Kalau ada orang yang misalkan dia lihat ruhnya tapi dia masih bisa cerita, berarti ruhnya belum dicabut itu. Berarti bohong. Karena kalau sudah ruhnya dicabut, dia tidak akan bisa menceritakan apa-apa. Dia sudah meninggal orangnya. Tidak bisa mencerita, tidak bisa berbicara, tidak bisa apa. Hanya matanya aja yang melihat ruh itu keluar. Tapi misalkan setelah dia tiba-tiba naik ke atas, matanya tiba-tiba langsung cerita, oh ruh itu begini, maka bisa dipastikan pendusta dia itu. Ya, bohong dia, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, mata itu akan mengikuti ruh itu keluar. Fadujjan nasun min ahlihi. Maka kata Nabi SAW, ya, maka keluarganya menjadi gaduh karena takut, ya kan, sakaratul maut ya, orang sakaratul maut. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin. Maka janganlah kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri kalian kecuali kebaikan. Artinya ketika kalian melihat ada orang yang meninggal dunia, jangan berkata-kata yang tidak baik. Karena banyak orang ketika keluarganya meninggal dunia, mereka itu mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol. Sampai lisannya itu mencaci, memaki, bahkan lisannya itu seudon kepada Allah Ta'ala. Itu tidak bagus seperti itu jamaah. Tidak bagus ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa minna man syaqqal juyuba, ya, wa darabal khududa wa da'awa bida'awil jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang ketika dia itu mendapatkan musibah, di antaranya kematian, lalu dia menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, menyakiti dirinya, bahkan sampai berdoa dengan doa-doa orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Itu bukan ciri orang mukmin. Karena ini banyak kita dapati, ya, histeris melihat keluarganya meninggal sampai golang-goling di tanah segala macam, muter kayak apa itu? Gangsing itu, muter segala macam, gini. Tidak seperti itu. Ya sudah qadarullah, takdir Allah, mau gimana lagi, sudah seperti itu. Ya, setiap orang punya ajalnya. Apakah dengan kita teriak seperti itu kemudian itu akan menjadikan ruhnya kembali? Tidak akan bisa. Idza jaa ajaluhum fala yastaqdimuna wa la yastakhirun. Kalau ajal itu sudah datang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, on time dia. On time. Dan tugas kita adalah bersabar menerima kondisi itu. Tidak disobek ular di sana, teriak sana sampai suaranya habis, teriak. Lah ya, bukan seperti itu. Para ulama terdahulu ketika mereka melihat ayah-ayah mereka meninggal dunia, ya, banyak di antara mereka yang iri. Kenapa? Laqad istarha min fitnatid dunya. Sesungguhnya mereka itu telah istirahat dari fitnah-fitnah dunia, ujian-ujian dunia. Indah teriak sampai gini, segala macam. Bukan tidak boleh kita sedih silahkan, tidak ada masalah, wajar. Kita ditinggal sama orang yang kita cintai, sedih, wajar. Nabi SAW sedih kok ketika Khadijah meninggal dunia, sedih Nabi. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi sedih. Bahkan disebutkan itu merupakan amul huzn, yaitu tahunnya kesedihan. Nabi bersedih, ditinggalkan sama dua orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan dan dakwah beliau, terutama istri beliau yang tidak pernah mengatakan tidak kepada Nabi SAW. Siapa yang tidak sedih? Tapi apa Nabi menunjukkan hal demikian? Tidak. Nabi menunjukkan sikap yang sangat elegan.
Beliau bersedih, tapi beliau bersabar menghadapi ujian tersebut. Bukan cuma sekali Nabi seperti itu. Ditinggal ketika wafat putra beliau Qasim, Abdullah, Ibrahim. Sedih beliau. Sangat sedih. Bahkan hampir 6 dari 7 anak Nabi itu meninggal dunia sebelum Nabi meninggal dunia. Kecuali satu, Fatimah tok yang meninggal itu setelah Nabi SAW wafat. Apa beliau tidak sedih? Sedih beliau itu. Tapi itu tidak ditujukan dalam reaksi yang berlebihan, tidak. Ya. Tidak seperti itu. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, sedih boleh, ya. Menangis boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi sampai lisan-lisannya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Oh Allah itu begini, oh suudzon sama Allah Ta'ala. Sama sekali tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW di sini, sesungguhnya ya janganlah kalian mendoakan keburukan kepada diri-diri kalian kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salama, ya Allah ampunilah Abu Salama, warfa darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya di dalam surga, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantilah ya, dan gantikanlah setelah kepergiannya di antara orang-orang yang masih tersisa. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Wafsalahu fi qabrihi, dan berikanlah kelapangan kepada kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya atau terangilah dia di dalam kuburnya. Nah, ketika jenengan ini mendapati kondisi itu, sambil menutup matanya jenengan tuh baca doa ini. Ini loh doa yang ini nih. Allahumma fir ini li fulan. Ya, kalau ini kan Abu Salama kan? Antum ganti namanya. Allahumma fir li fulan. Ya Allah, ampunilah dosa fulan. Angkatlah derajatnya. Wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Wafsalahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Itu yang dibaca sambil memejamkan matanya. Ya. Jadi memejamkan matanya. Ustaz, apakah memejamkannya satu-satu gini, Ustaz? Ya, kalau satu-satu nggak bisa karena dia sudah kaku, samaan dia. Jadi sudah selesai itu sudah. Kalau dia sudah memejamkan matanya, sudah dipejamkan matanya, selesai itu sudah. Tinggal bagaimana kita mengurusi jenazahnya. Ya. Nah, itu salah satu doanya. Salah satu doanya, tapi ada doa yang lain nih di bawahnya nanti. Ya. Ada doa yang lain yang akan disebutkan oleh Nabi SAW. Kita baca lagi di bawahnya penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, qala ulama'una, berkata para ulama kami, qaluhu alaihi salam, terkait ucapan Nabi SAW, idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khairan, apabila kalian mendatangi orang yang sakit atau orang yang telah meninggal dunia atau yang akan meninggal dunia, maka katakanlah perkataan yang baik. Apa kata mereka? Ya, kata mereka, amarona dubbu, amaro itu amrun nadbun wa ta'limu bima yaqulu indal maridi awil mayyit. Perkara tersebut sangat dianjurkan dan itu merupakan sunnah, serta sebagai bentuk pembelajaran terhadap apa yang harus diucapkan di sekitar orang-orang yang sedang sakit atau yang mau meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia. Jadi tidak boleh sembarangan berbicara. Tidak boleh kita berbicara perkataan-perkataan yang itu tidak baik dan akan menyebabkan orang yang mendengarkan dalam kondisi ini orang sakit dan orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu akan
terdistrak dengan ucapan-ucapan yang kita katakan tersebut. Kalau kita pergi jenguk orang sakit atau mau menghadapi bertemu dengan orang dalam kondisi sakaratul maut, sudah tidak usah banyak bicara yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau memang itu teman kita punya hobi yang sama, dahulu tidak usah cerita hobi sudah. Ya, ingatkan bagaimana dia ini menghadapi kondisi yang ya seperti itu, biar diingat, dinasihati, ya, disuruh untuk bertobat sama Allah dari dosa-dosanya. Meskipun dia orang soleh, tetap disuruh bertobat, karena kita tidak ngerti jamaah sekalian. Ya, meskipun kita adalah orang yang rajin sholat, adalah orang yang beribadah sama Allah Ta'ala, tidak menjamin diri kita lepas dari kesalahan. Tetap kita harus bertobat sama Allah Ta'ala. Nabi saja mencontohkan kepada kita orang yang paling bertakwa bertobat selama sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Apalagi kita, ya, kita harus jauh lebih banyak daripada itu, ya, harus lebih banyak. Wa ikhbaru bi ta'minil malaika ala du'a iman hunak, dan sebagai bentuk kabar bahwasanya malaikat itu mengaminkan doa-doa dari orang-orang yang berada di sekitar orang-orang sakit atau orang-orang yang mau meninggal dunia, dari ucapan-ucapannya. Karena terkadang orang itu berdoa melalui ucapan, karena ucapan itu bisa bermakna doa ketika dia mengandung sebuah harapan, ya, mengandung sebuah harapan. Makanya kata para ulama, di antara contoh doa yang ucapan-ucapan doa yang terkadang kita itu tidak sadar itu merupakan sebuah doa, meskipun tidak harus melalui proses angkat tangan minta sama Allah, yaitu seorang mengatakan kepada saudaranya, semoga engkau begini, semoga engkau begini. Itu termasuk sebuah doa. Kenapa demikian? Ada sebuah roja, ada sebuah harapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang berbicara tersebut kepada orang lain. Ketika kita melihat ada seorang, misalkan ada seorang yang ingin belajar atau ingin apalah istilahnya, kita ketemu sama dia, kita katakan semoga engkau begini. Kayak orang pergi umroh misalkan, kita katakan semoga engkau mendapatkan umroh yang mabrurah. Itu sebuah doa, karena ada sebuah harapan yang kita lontarkan kepada dia. Iya, meskipun tanpa kita melalui proses angkat tangan, ya Allah semoga dia mendapatkan umroh yang mabrurah, tidak harus seperti itu. Tapi ketika sebuah ucapan itu mengandung sebuah harapan, maka itu dikatakan doa oleh para ulama. Ya. Seperti seorang mengatakan kepada anaknya, nah semoga kamu menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu doa, karena ada sebuah harapan. Ya. Semoga Allah menjagamu, ya. Semoga Allah melindungimu. Ini sebuah doa. Jadi tidak harus diawali dengan kata Allahumma, Allahumma, tidak harus. Tapi ketika ucapan itu mengandung sebuah harapan, maka dia sudah dikatakan sebagai doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kalau ada malaikat di sisi kita, maka mereka akan mengaminkan doa-doa tersebut. Maka sekiranya kita bisa untuk merutinkan diri kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu sangat luar biasa dalam segala kondisi. Cerita Syekh Abdurrahman As-Sudais itu, orang tuanya marah, ibunya marah, gara-gara Syekh Abdurrahman As-Sudais bawa pasir taruh di makanan, padahal makanan mau hidangkan untuk tamu. Marah ibunya, mengeluarkan kata-kata yang marah tapi sifatnya doa, ya. Semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Iya, jadi imam beneran. Jadi kalau jenengan punya anak, misalkan anak melakukan kesalahan, membuat kita naik pitam, jangan sampai terlontar kata-kata yang tidak baik. Dasar anak nakal. Ini tidak boleh kayak gini sebenarnya. Coba ucapkan yang baik-baik. Semoga kamu menjadi ulama besar di Saudi, gitu. Siapa tahu itu sebuah doa yang langsung diaminkan sama malaikat. Itu tidak ngerti sama sekali, ya. Tidak ngerti kita. Walihada istahabbal ulama, oleh karena itu para ulama mensyariatkan atau mensunnahkan an yahdural mayyitas salihun
wa akhlu khairu halata mautihi liyudzakkirahu. Hendaklah ketika seorang mendatangi mayit, itu yang hadir itu orang-orang soleh, bukan orang-orang toleh. Ya, orang soleh atau orang-orang yang berada di atas kebaikan. Manfaatnya apa? Ketika orang soleh, orang-orang yang baik ini datang bertemu dengan orang sakit, bisa memberikan nasihat, mengingatkan kepada dia akan kematian, mengingatkan kepada dia supaya bertobat sama Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini berlaku bagi kita nih. Kalau jenengan dapati mungkin orang tua masih hidup, ketika mendengar kabar orang tua sakit, pergi jenguk sampai di sana. Ya, jangan bicarakan harta gono gini, tapi doakan orang tua, nasihati orang tua. Pak, mungkin sudah saatnya bertobat, sudah apa segala macam. Kalau misalkan orang tua kita itu masih jauh dari Allah, ya mungkin ini sudah saatnya kembali sama Allah, mungkin begini, berikan nasihat-nasihat, tidak ada masalah. Urusan dia nanti mau menerima atau tidak itu kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi kaedahnya para ulama mengatakan, sesuatu yang pas disampaikan dengan penuh keikhlasan itu pasti didengarkan oleh orang-orang yang mendengarkan nasihat tersebut, pasti akan diterima. Ya. Karena nasihat itu terkadang tidak sampai kepada orang yang kita nasihati karena kita tidak ikhlas memberikan nasihat kepada mereka. Hanya ingin terlihat kita mampu memberikan nasihat. Tidak, bukan seperti itu. Tapi yang diharapkan dari nasihat itu, mereka menerima nasihat tersebut, masuk ke dalam hati mereka, dan itu dapat memberikan perubahan dalam diri mereka. Itu yang diharapkan. Namun itu yang banyak tidak difahami oleh orang-orang yang datang memberikan nasihat. Wa yad'u lahu, kemudian berdoa untuknya. Waliman yakhlufuhu, dan berdoa kebaikan bagi orang-orang yang akan ditinggalkannya. Wa yaqulu khairan, dan mereka berbicara perkataan yang baik. Fayastami'u dima'uhu wa ta'minul malaika fayantafi'u bidzalikal mayyit wa man yusabu bihi wa man yakhlufuhu. Maka tatkala mereka itu berkumpul, doa-doa mereka kemudian disatukan, malaikat pun mengaminkan, maka niscaya kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sakit atau orang-orang yang mati. Ya. Kebaikan. Tidak hanya itu, bahkan kebaikan tersebut akan diberikan pula oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang ditinggalkan. Ya. Jadi apa yang disampaikan di sini terkait ketika kita bertemu dengan orang yang sakit atau orang yang mati, kita disunnahkan untuk mengucapkan yang baik, dan di antara ucapan yang baik itu adalah kita memberikan nasihat. Ya. Baik, kemudian bab berikutnya. Masih bab yang ke-10 tapi bagian dari bab 10. Kata Imam Al-Qurtubi, babun minhu ma yuqalu inda taqmid. Bab di antara perkataan atau hal yang kita ucapkan ketika memejamkan mata orang-orang yang meninggal. Dikatakan di sini dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza hadartum mautakum," apabila kalian menghadiri atau datang bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian, fa'aqmidul basar, maka pejamkanlah matanya. Fa innal basara yattabi'ur ruha, karena pandangan mata akan mengikuti ruh. Wa qulu khairan, dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik. Fa innal malaikata tu'minu ala maqala ahlul mayyit, karena malaikat akan mengaminkan apa yang dikatakan oleh keluarga si mayit yang berada di sekitarnya tersebut. Kalau dari hadis ini, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu tidak menyebutkan lafaz secara khusus apa yang kita ucapkan ketika kita memejamkan mata si mayit. Tidak ada lafaz khususnya. Ya. Kalau dari hadis ini ya. Tapi kata para ulama, boleh kita menggunakan doa yang disebutkan tadi pada hadis Ummu Salamah tadi.
Ya, hadis Ummu Salamah, hadis yang kedua itu. Yang kedua tadi. Riwayat dari Imam Muslim dalam kitab Al-Janaiz pada hadis yang ke-920. Nah, itu boleh jenengan baca itu. Ya. Allahumma firli fulan. Ya, boleh membaca itu. Ya. Tapi secara umum tidak ada dalil khusus. Ya, tidak ada dalil khusus untuk memejamkan mata. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang itu karena dia terbiasa dengan dahulu ya, dengan zikir-zikir khusus, dengan zikir-zikir tertentu. Ya, akhirnya kebanyakan di antara kita menganggap semua perbuatan itu punya zikir-zikir tertentu. Ya. Kadang-kadang kita sering dapati pertanyaan, Ustadz, ada nggak amalan-amalan khusus atau doa-doa khusus ya ketika begini, ya. Kalau memang itu ada dalilnya, pasti Nabi menyebutkan secara khusus. Tapi kalau tidak ada, Nabi tidak akan menyebutkannya. Ya. Namun kita ini terbiasa dahulu diajarkan ya begitu. Ada dalil khusus, ada dalil ini, ada bacaan tersendiri, ada begini segala macam. Akhirnya ketika kita sudah ngaji dengan yang dakwah yang benar, kebiasaan-kebiasaan itu terkadang masih terbawa untuk kita bertanya kepada ustadz-ustadz kita. Padahal tidak semua perbuatan itu tuh ada zikir-zikir khususnya, ada bacaan-bacaan tertentunya. Ya, tidak semuanya. Ya, ini yang perlu untuk kita pahami jamaah sekalian. Ya, segala sesuatu berupa zikir itu harus dikembalikan kepada dalil. Kalau dalilnya ada, kita amalkan. Kalau tidak ada, maka itu kembali kepada zikir secara mutlak. Itu dia. Ya, bisa dipahami jamaah ya. Ketika itu ada dalilnya, maka dia pasti akan disebutkan oleh Nabi SAW. Dan para ulama pasti akan menjelaskan kalau itu ada dalil secara khusus. Tapi kalau tidak ada, maka itu masuk ke dalam kategori doa ataupun zikir secara mutlak. Zikir secara mutlak. Ya. Dan ini yang benar-benar harus kita fahami. Karena masih banyak orang yang setelah dia ikut kajian-kajian salaf, mereka masih terbiasa membawa kebiasaan-kebiasaan mereka terdahulu. Kadang-kadang kita kalau kumpul sama teman dahulu tuh kan, ya kita sering cerita ini ada amalan khusus dari kiai, kalau pingin sembuh ini amalannya, kalau pingin dapat rezeki banyak ini amalannya. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada doa-doa dari segala macam, tidak disebutkan. Kecuali kalau ada doa-doa khususnya. Ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini dari Hafsah binti Sirin dari Ummu Al-Hasan, beliau berkata, aku berada bersama Ummu Salamah, kemudian seseorang mendatanginya dan berkata, si fulan akan mati. Maka Ummu Salamah berkata kepada Ummu Al-Hasan, pergilah, jika kematian mendatanginya maka katakanlah. Artinya orang yang akan mati ini bukan bersama mereka berdua ini. Kan Hafsah bin Sirin itu mendapat cerita dari Ummu Al-Hasan. Nah, Ummu Al-Hasan ini pernah bertemu dengan Ummu Salamah. Ummu Al-Hasan ini berkata kepada Ummu Salamah, si fulan itu akan mati. Kayak kita datang bawa kabar itu loh, si fulan itu akan begini. Nah, maka Ummu Salamah mengatakan kepada Ummu Al-Hasan ini, pergilah engkau kepada orang yang mau mati tadi. Ya, jika kematian mendatanginya, maka katakanlah kepada dia, assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Katakan kepada dia seperti itu. Keselamatan atau semoga Allah memberi keselamatan kepada para rasul, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Bakar ibn Abdullah Al-Mazini, beliau berkata, jika engkau memejamkan mata mayit, maka katakanlah bismillah wa ala millati rasulillah wa sabbih. Maka ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah dan atas ajaran Rasulullah, dan bertasbihlah.
Tapi ucapan ini tidak mutlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi hanya mengatakan apa? Kalau kalian memejamkan mata orang yang mati, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Nah, para ulama diantaranya memberikan contoh perkataan yang baik itu begini: Bismillah wa ala millati Rasulillah wasabbih. Nah, itu diantara contohnya. Tapi ini bukan dalil secara khusus yang menjelaskan bacaan tertentu ketika memejamkan mata si mayit. Yang perlu digarisbawahi, memejamkan mata mayit itu tidak ada bacaan khususnya. Tapi boleh dengan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang kita tadi sampaikan pada hadis Ummu Salamah, ketika Nabi memejamkan matanya Abu Salamah. Tapi kalau antum dah hafal hadis ini, dah hafal doa ini, antum mau ucapkan doa-doa yang lain gak ada masalah. Contoh, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, boleh, silakan. Ya. Atau antum mau mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, gak ada masalah. Intinya adalah perkataan-perkataan yang baik. Ya. Jangan sampai nanti memejamkan mata orang kapok, orang meninggal. Ya. Tidak boleh. Tapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Jadi tidak ada dalil secara khusus. Ya. Nah, tidak ada dalil secara khusus. Ya, intinya kita diperintahkan untuk memejamkan mata si mayit itu dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ya, yang itu dapat bermakna doa bagi mereka, baik yang sudah meninggal ataupun yang telah ditinggal oleh si mayit dari keluarga-keluarga mereka. Tapi ini yang bisa kita ambil pada kesempatan berbahagia ini dari bab yang ke-10 yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang sakit atau orang yang mau mati. Itu dengan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan apa yang harus kita ucapkan ketika menutup mata orang yang sudah meninggal. Jadi secara umum tidak ada dalil-dalil khusus. Intinya kita dianjurkan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Tapi sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak, monggo. Ya. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ya. Sembahlah Allah dan tidak menyekutukan kepada apapun. Berbuat baiklah kepada bapak ibumu, saudaramu, orang anak yatim, orang miskin dan tetangga. Mohon dimaafkan. Wih, panjang kali, Pak. Ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 itu, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wan bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Panjang ini ya. Ya. Ya, ayat ini itu perintah dari Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman, mencakup beberapa perintah, diantaranya bertauhid sama Allah, kemudian berbakti kepada orang tua. Nah, di situ ada sebuah poin yang sangat bagus. Ketika Allah menyebutkan tentang perintah bertauhid, setelah itu Allah menyebutkan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Kata para ulama, ya, bahwasanya manusia itu ketika mereka sudah menunaikan hablum minallahnya, maka mereka harus menunaikan hablum minannasnya. Maka hablum minannas yang paling utama untuk ditunaikan adalah bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Ustadz, gimana kalau hablum minannas kita kepada Nabi? Itu tidak dihitung sebagai hablum minannas, tapi itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Kita berbicara sekarang bagaimana hablum minannas, kepada siapa kita harus melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Yang pertama itu orang tua, bagi seorang anak laki-laki. Tapi kalau seorang istri, tetap yang paling utama kepada suaminya. Akan tapi ketika istri ingin berbakti sama orang tuanya, suami tidak boleh melarang istrinya tersebut. Bahkan dia harus memotivasi istrinya itu untuk terus berbakti kepada orang tuanya.
Nah, dan banyak ayat-ayat yang semisal ya, yang menjelaskan tentang Allah itu menggandengkan antara haknya dia dengan hak manusia, yaitu kedua orang tua. Di antaranya ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemudian dalam surat Luqman, kemudian dalam surat Al-Isra misalkan, ya, menceritakan tentang sembahlah Allah, kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua ini penting ya mas sekalian, ya, penting. Oleh karenanya pada satu ketika, kalau tidak salah Hasan Al-Basri, antara Hasan Al-Basri sama Imam Ahmad, antara kedua itu saya lupa. Ketika orang tua mereka meninggal dunia, maka mereka pun menangis. Ketika ditanya oleh murid-murid mereka, ya guru kami, kalau nggak salah Hasan Al-Basri, nggak salah, bukankah suatu kematian itu merupakan suatu yang pasti? Kenapa engkau menangis? Kata dia, aku bukan menangisi kematiannya. Namanya orang mati ya pasti mati. Yang aku tangiskan, orang tuaku meninggal dunia, berarti kesempatanku untuk mendapatkan pintu surga yang paling tengah sudah tertutup. Nah, itu maksudnya dia. Ada ketika orang itu sudah meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, otomatis salah satu pintu surganya yang 8 itu sudah tertutup. Masalahnya kita belum yakin apakah kita masuk dari pintu surga itu atau tidak. Itu maksudnya ya, itu maksudnya ya. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 3 jenis golongan yang rugi, ya, Nabi mengatakan apa? Rogima anfu, sungguh celaka. Satu di antara 3 itu Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang mendapati orang tuanya masih hidup, tapi orang tuanya tidak bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, maka dia sungguh orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Oleh karena jemaah sekalian, kita yang masih punya orang tua itu, sambunglah hubungan yang baik dengan mereka. Kalaupun kita tinggal jauh dengan mereka sekarang, itu nikmat Allah Ta'ala luar biasa luas. Di antaranya Allah memberikan kita sebuah alat komunikasi untuk bisa terus berkomunikasi. Tidak harus kayak dulu nulis surat nunggu 1 minggu baru datang balasannya. Kalau sekarang tidak, kangen sama orang tua tinggal telepon, tinggal bicara. Apalagi yang dekat misalkan bisa pulang, ya, bisa mengunjungi. Ya. Saya kemarin punya teman, saya pergi ke rumah teman saya itu, dia di Belanda sekarang itu. Dia jadi imam di Belanda, satu angkatan dulu, satu kelas. Istiali. Ya, tapi nasib kita berbeda. Saya di Indonesia, dia ke Belanda. Nasib kita beda. Dia di Belanda. Sekarang masih di Belanda. Kemarin pulang. Kita ngobrol-ngobrol. Saya tanya. Kan kalau dia pulang itu 1 tahun tuh bisa sampai 4 kali. Ya, padahal kan sebenarnya setahun sekali kan bisa sebenarnya kan. Saya tanya sama dia. Berapa kalau sekali pulang itu? Kan ada anaknya 2, istrinya sama dia. Berapa sekali pulang itu? Ya tergantung kata dia. Kalau kita langsung dari Belandanya, dari Amsterdamnya ke sini direct, itu totalnya bisa sampai sekali jalan itu 50 juta kata dia. 50 juta kata dia. Itu kalau dalam kondisi normal. Kita tidak berbicara high season ya. Normal 50 juta kata dia tiketnya. Kalau mau lebih murah transit. Ya, transit itu lebih murah tapi capek katanya. Karena kan harus gendong anak, bawa barang. Kalau direct kan enak. Ya duduk pesawat langsung tiba di Soekarno-Hatta Jakarta kan. Nanti tinggal bagaimana nyambung pesawat aja ke Surabaya. Ya. Tadi ya, terus saya tanya, kan eman 50 juta itu kenapa nggak sekali setahun? Jawabannya itu loh yang membuat saya tuh, saya aja yang rumah keluarga saya itu ya, enggak luar negeri. Itu ya Allah sampai duduk saya tuh. Kata dia, apa sih artinya uang? Saya pengen kumpul sama orang tua saya. Jawabannya dia gitu. Apa sih artinya uang itu kata dia? Saya ingin kumpul sama orang tua saya. Saya pengen ketemu sama mereka. Makanya saya datang, saya pulang. Terus saya tanya kapan pulang lagi? Insya Allah Juli katanya. Baru pulang kemarin, hari Kamis kemarin. Juli mau pulang lagi. Bayangkan
Bayangkan satu kali jalan jadi 50 juta, kalau PP berarti 100 juta kan? Bagi dia nggak ada apa-apanya kata. Apa harta ini? Yang penting saya bisa ketemu sama orang tua saya bisa kumpul sama orang tua saya. Orang Wonogiri, ya, orang Wonogiri, desa tempatnya, tapi subhanallah, Allah muliakan dia. Itulah. Saya sampai mikir, saya aja yang rumah orang tua saya itu ya dekat gitu kan. Ya paling, ya kalau kita nyebrang sebentar, ya taruhlah nyebrang itu mungkin 20 jam. 20 jam itu sebentar. Apalagi kalau naik pesawatnya cuma 1 jam, 2 jam. Hitungannya kalau terus ke rumah ya 5 jam itu. Dia kan bayangkan harus biaya berapa, kan kita tidak sebanding dengan biaya kalau saya kalau pulang aja ya taruhlah kita terbang dari Surabaya Lombok aja paling mentok-mentok pesawat ya 500, 700. Bandingkan dia 50 juta. 50 juta. Nah, orang tua kalau sudah meninggal, gimana cara berbaktinya? Banyak cara berbaktinya. Caranya adalah, satu kata para ulama, kalau dahulu orang tua kita punya kebiasaan, kita lanjutkan kebiasaan itu. Contoh, orang tua itu kebiasaannya suka menyantuni anak yatim, maka kita lanjutkan. Kalau dulu orang tua kita kebiasaannya adalah suka menziarahi saudara-saudaranya, maka kita yang akan melanjutkan sebagai anak. Itu yang kita lakukan sebagai bentuk kita berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua dahulu punya cita-cita ingin haji, maka hajikanlah. Hajikan dia. Kalau dia punya keinginan untuk umroh, maka umrohkan dia. Mungkin tidak sempat umroh, keburu meninggal dunia. Ya. Saya pernah dapat satu kisah di Saudi. Ini saya ngobrol sama teman di Saudi waktu itu. Dia cerita, dia dapat dari temannya, dari orang Saudi langsung. Jadi ada anak sudah sukses dia. Ada anak ini sudah sukses. Nah dia sudah mulai lupa sama ibunya. Ibunya kan tinggal sendiri. Ada pembantunya bantu. Satu ketika istrinya mengingatkan sama dia. Mas, ya bahasanya saya terjemahkan bahasa Indonesia aja ya. Kata dia, bang, kau sudah lama tidak ketemu sama ibumu. Tidak kangen tak? Kata dia kangen. Tapi apa? Saya ini kan banyak pekerjaan. Berhentilah kerja dulu. Temui ibu, kata istrinya. Akhirnya ditemui sama anaknya, sama dibawa cucu-cucunya ini, bawa sama istrinya, diajak makan orang tuanya. Diajak makan. Ya, diajak makan, disuapin. Senang ibunya. Selesai makan ibunya bilang, lain kali Umi yang bayar. Aku yang bayar. Tidak perlu kamu, aku yang bayar. Karena kamu sudah membayarkan Umi, sekarang besok Umi yang bayar. Qadarullah ketika ingin makan lagi untuk yang kedua, meninggal dunia. Uminya itu meninggal. Setelah dikuburkan, selang beberapa saat ditelepon sama restoran tempat dia mau makan. Fulan bin Fulan, iya, Anda dapat undangan makan. Loh, saya tidak merasa reservasi di tempat Anda. Iya, datanglah. Sampai di sana dikatakan, siapa yang reservasikan untuk saya? Kata dia, umimu yang reservasikan untuk kamu. Ibumu telah membayarkan, maka makanlah. Dari situ dia sadar betapa kesibukan dia menjadikan dia lupa terhadap ibunya. Makanya jemaah kita apa ya? Nggak salah gitu loh. Allah Ta'ala menyebutkan kenapa menggandengkan antara haknya dia dengan haknya orang tua. Kalau ada bahasa kita itu kasih sayang anak itu sepanjang apa istilahnya? Ya. Kalau orang tua sepanjang masa gitu loh. Kasih sayang anak sepanjang galang, kasih sayang anak sepanjang orang tua sepanjang masa. Tidak ada ceritanya orang tua itu tidak sayang sama anaknya. Makanya tidak ada istilahnya mantan anak, mantan orang tua, itu tidak ada. Karena hubungan itu akan selalu terikat sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Nah ini yang terkadang kita sering melupakan. Padahal ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kan banyak diantaranya ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Coba untuk perhatikan ayat ini jemaah. Ketika menyebutkan tentang wabil walidaini dan berbaktilah kepada orang tuamu,
Allah sebutkan satu kata di belakangnya, ihsan, dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika menyebutkan wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jarir, tidak disebutkan kata ihsan di belakangnya. Bagaimana Allah mengistimewakan orang tua itu dengan menambahkan kata-kata ihsan. Orang tua itu beda, tidak sama dengan kita berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat, tidak sama, beda. Makanya pemberian harta kepada orang tua tidak boleh, bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi tidak etis, tidak elok ketika jenengan memberikan zakat mal kepada orang tua. Tapi yang diberikan itu adalah nafkah, bukan zakat mal, nafkah. Sungguh sangat disayangkan sebagian anak memberikan orang tuanya justru zakat mal, bukan nafkah. Mau kita bagaimanapun menafkahi orang tua itu tidak bisa membalas kebaikan mereka. Bahkan sekelas Uwais Al-Qarni saja, yang dia itu bolak-balik turun gunung bawa anak kambing dari kecil sampai gemuk, dia sedang mentraining dirinya supaya dia bisa kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Berhasil dia bawa orang tuanya itu, bawa ibunya sampai Mekah itu haji. Berhasil dia gendong. Sampai saya bertanya kepada sahabat Nabi yang hidup di sana, ya para sahabat Nabi SAW, aku ini sudah menggendong ibuku dari Yaman ke Mekah. Pertanyaanku satu, apakah ini sudah bisa membalas kebaikan ibuku kepadaku? Kata mereka, tidak bisa, tidak akan bisa. Orang tua itu kebaikannya besar. Bahkan ibu ya tidak bisa kita ukur kebaikannya dengan harta apapun. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh kebaikan dunia yang kau berikan kepada ibumu itu tidak bisa akan menggantikan satu desahan nafas yang dikeluarkan ibumu ketika melahirkanmu di atas muka bumi. Tidak bisa, jemaah. Ya, tidak bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ridallah fi ridul walidain wa sakhitullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tuanya. Ya, marahnya Allah itu tergantung marah kedua orang tua. Maka baik-baik kita dengan orang tua kita. Kalau masih hidup, sambung silaturahmi. Kalau memang kita tidak bisa pulang, paling tidak kita telepon mereka. Ya, kita telepon mereka, kita hubungi, kita komunikasi dengan mereka. Kita akan tahu rasanya betapa kita akan menyesal ketika nanti mereka sudah meninggal dunia. Baru tahu rasanya kita jauh sekali. Selagi kita masih bisa berkomunikasi, ngobrol. Ya, kadang-kadang orang tua itu butuh anaknya untuk dengarkan curhatan-curhatannya. Bukan dalam artian mereka minta sama kita, enggak, tapi ingin mendengarkan apa? Curhatan-curhatan mereka gitu loh. Ya, ingin dengar kabar segala macam. Nah, ini yang perlu untuk benar-benar kita pahami, dan ini salah satu pesan dari ayat ini. Ya, bagaimana Allah mengistimewakan yang namanya orang tua. Ya, kalau kita bahas panjang lebar ya, ini banyak sekali kaitan-kaitan dengan hak sesama manusia. Baik itu kerabat, anak yatim, orang miskin, kemudian juga tetangga. Apalagi tetangga itu kalau kerabat kita, maka dia sangat perlu untuk kita perhatikan. Ya. Dan yang semisalnya dari orang-orang yang disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas panjang semua Pak, panjang. Bisa kajian lagi kita nih. Ya, jadi kita ambil poin yang paling penting aja. Bertauhid dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan poin yang sangat penting di dalam ayat ini. Tapi mungkin ini bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian dari para jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.